perkenalkan dulu. Em, saya mohon maaf terlambat. Jauh rumah, sama jauhnya. Saya tinggal di Malengkeri, Makassar. Tadi ada sedikit kendala, saya putar kemudian balik ke sini. Ada yang teringat. Gitu. Saya sangat mengapresiasi. Yang pertama saya penghargaan sekali kepada yang ditempati fasilitasnya, Prof. Aminullah. Sering saya dulu melihat beliau di media, membaca apa yang beliau tulis, lalu pada saat itu wajahnya sudah tersimpan di memori saya. Jadi pada saat tadi saya salaman, saya sudah tahu ini beliau. Yang kedua, saya yakin ini junior saya di samping saya. Jadi saya sastra Inggris tahun 88 masuk, keluar 93. 94 ya. Jadi Pak Rusintompo yang saya hormati, sedang tutua atau malah berpungasin ya di kamar-kamar ini hadir seminar. Saya ingin memperkenalkan diri dulu, jangan sampai saya dikira hanya karena saya menulis atau saya pejabat, kemudian saya hadir di sini. Izin Prof, saya masih sepupu satu kali sama Nurbaya Deng Kanang, istrinya Kareng Ujung ya, sisi Cikalian Ninja. Jadi saya di Bategulung, desa Bategulung, kecamatan Pontonompo. Jadi di situ rumpun saya. Supaya ini perlu diperkenalkan, supaya saya tidak dianggap outsider, orang luar atau newcomer ya. Bahkan saya pernah beraktivitas di sini lama, ketika itu saya membuka usaha penyediaan bahan bakar solar di TPI Bayoa waktu itu, hampir 2 tahun, 3 tahun. Ya. Yang berikutnya, saya sangat tertarik tadi yang dibahas tentang sejarah Galesong dan Karaeng Galesong. Ya. Jadi memang betul bahwa sepanjang referensi yang pernah saya baca dan saya tahu yang sangat terbatas itu, Goa dan Takalar itu tidak bisa dipisahkan. Kalau KTP saya sendiri lahir di Takalar, bisa diperiksa di biodata saya di buku-buku yang saya tulis itu ya, lahir di Takalar 1968. Jadi memang orang Takalar. Tapi Takalarnya itu Takalar lama, Prof. Di sana. Ketika itu teta saya itu salah satu pegawai lembaga pemasyarakatan di Takalar lama. Waktu itu katanya. Jadi saya lahir di sana. Ya. Saya sedikit sekali menemukan referensi tentang Galesong ini. Kecuali kalau berbicara tentang Karaeng Galesong. Ya. Orang-orang Malang, orang Jawa Timur pada umumnya, mereka sangat respect dan mensakralkan malah dalam tanda kutip makam beliau di sana. Karena mereka di sana sangat mengingat sejarah dan jasa-jasa dari sosok seorang Karaeng Galesong. Tentang kaitannya dengan usulan pahlawan nasional, ini ada satu fenomena menarik. Salah satu mungkin apa hubungannya Prof. Fatima dan Takonco Segadang bersaudara. Ya, pas gitu di pikiranku. Pernah suatu seminar, Bapak Ibu sekalian, usulan untuk menjadi pahlawan nasional terhadap Fatima dan Takonco, inisiatif prakarsa bukan datang dari Takalar, tapi datang dari salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Ya. Jadi waktu itu saya mendapat linknya, entah bagaimana kenapa saya disuruh juga ikut. Tapi saya koordinasikan dengan Pemda Goa, karena waktu itu yang
baik Kadis Pariwisata Kebudayaan bukan orang lokal, Kadis Pendidikan bukan orang lokal, jadi jadi tidak ada tidak ada keterpanggilan, tidak ada minat. Yang hadir itu ya justru staf-staf yang merasa bahwa ini adalah sejarah milik kita. Kita harus dukung, kita harus sokong. Mengapa orang Kalimantan Barat sana yang lebih agresif untuk mengusulkan Ipati Madeta Konti untuk menjadi pahlawan nasional. Jadi di situ diurai bagaimana jasa-jasanya terhadap masyarakat Kabupaten Mempawah di Kalimantan Barat. Ya, saya pikir menurut saya satu diskusi ini memang harus menjadi gong pertama supaya kita lebih giat lagi. Dan jangan berhenti pada satu atau dua seminar-seminar yang akan kita lakukan. Saya ingat dulu waktu pahlawan nasional Pajong Adengale, waktu itu belum, baru saya juga ikut seminarnya. Itu hari dilaksanakan di kantor Bapeda Kabupaten Takalar, dan mereka intens mengusulkan. Mereka intens mengusulkan, dan yang menentukan nanti kan verifikasinya kan di Kementerian Sosial. Ya, Kementerian Sosial. Ya, ya. Jadi di sana memang ada direktorat ya yang mengurus itu dan melakukan verifikasi. Dan secara faktual, historis, kalau menurut saya, Karanggalesong ini itu sudah sangat layak. Sangat-sangat layak, ya. Sesuai dengan catatan-catatan sejarah yang ada maupun catatan sejarah yang mungkin masih akan kita cari sebagai penguatan pembuktian jasa-jasa beliau untuk kelayakan sebagai pahlawan nasional. Saya kira itulah tanggapan saya pertama. Ya, jadi sangat terhormat sebenarnya saya hadir di sini. Saya sangat mencintai diskusi-diskusi seperti ini, dan saya sangat beruntung bisa kenal dengan Denuntul secara dekat. Sebenarnya sudah lama aku lihat-lihat di Facebook, di mana lagi ya, kalau ada kegiatan IKA ya. Tapi baru kapan-kapan itu kemarin waktu kebetulan bedah buku saya dibedah, dan beliau moderator, dibedah oleh Pak Dekan, Pak Prof. Andi Ahmad, sama dekannya Fakultas Usuluddin, UIN, ya, Prof. Mohaimin. Dari saya kira ini adalah langkah awal, dan seandainya ini di Goa sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya, maka akan saya berikan fasilitas ya sesuai kemampuan saya. Tapi sekali-sekali juga tidak apa-apa kalau misalnya bisa berkumpul di sana di gedung layanan perpustakaan Goa itu. Alhamdulillah dia salah satu gedung yang unik, menarik, sehingga banyak komunitas yang kita beri fasilitas untuk bisa berkegiatan di sana. Jadi banyak sekali penggiat literasi, penggiat sosial budaya seperti ini, sejarah, yang melakukan kegiatan di sana. Jadi setidak-tidaknya itulah kontribusi saya, setidaknya bisa dijadikan juga pangkalan informasi di sana kalau ada. Lalu referensi-referensi tertulis, buku-buku, juga koleksi, alhamdulillah koleksinya tidak sangat lengkap, tetapi bisa diandalkan juga lah. Ya. Koleksi di sana, cuma memang koleksi sejarah, terutama Goa dan Takalar ini yang harus kita sama-sama kumpulkan. Ya, sama-sama sudah ada, tetapi menurut saya masih perlu lah, perlu ditambah sebagai catatan yang sangat berharga untuk kita jadikan referensi pada diskusi-diskusi seperti ini. Ya. Dan yang terakhir bagi saya, mari, walaupun Prof tadi mengatakan
Karaeng Galesong sudah menjadi pahlawan di hati kita masing-masing, tetapi pengakuan secara nasional itu juga kita butuhkan. Sehingga jangan kita berhenti untuk berjuang bagaimana supaya catatan sejarah perjuangan dari kakek buyut kita itu bisa diakui secara nasional dan setara dengan pahlawan-pahlawan lainnya di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.